Di sebuah desa nelayan yang damai, di pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ibunya. Mereka tinggal di gubuk sederhana, terbuat dari bambu, dan atap daun kelapa. Meskipun hidup dalam keterbatasan, cinta dan kasih sayang yang tulus, selalu menghangatkan rumah mereka. Namun, sebelum saya menceritakan kisah Malin Kundang ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Jika sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih, dan mari kita lanjut. Sejak ayahnya meninggal di laut saat ia masih kecil, Malin Kundang adalah satu-satunya harapan ibunya. Ibunya seorang wanita yang kuat, dan pekerja keras, selalu memastikan Malin mendapat pendidikan yang baik dan tumbuh menjadi anak yang baik. Setiap hari, ibunya bekerja keras menjual ikan tangkapan suaminya, yang sudah lama meninggal. Seiring waktu, Malin Kundang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan pintar. Namun, di hatinya, ia merasa tidak puas dengan kehidupannya yang serba kekurangan. Ia sering bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik dan kaya raya di kota. Ia ingin merubah nasib, dan membawa kebahagiaan untuk ibunya. Suatu hari, sebuah kapal besar datang berlabuh di desa mereka. Kapal itu milik seorang pedagang kaya, yang sedang mencari anak muda yang mau bekerja di kapalnya. Melihat ini sebagai kesempatan emas, Malin Kundang memutuskan untuk pergi dan mencoba peruntungannya. Dengan berat hati, ia meminta restu dari ibunya. Ibunya yang sangat mencintai Malin, merasa sedih dan cemas membiarkan putra tunggalnya pergi. Namun, ia tidak bisa menghalangi keinginan anaknya untuk mengubah nasib. Dengan hati yang berat, ibunya melepaskan Malin, dengan harapan dia akan kembali suatu hari nanti dengan membawa kebahagiaan. Di atas kapal, Malin bekerja keras dan belajar dengan cepat. Kepandaiannya membuatnya dihargai oleh kapten kapal, yang kemudian menjadikannya asisten pribadinya. Selama bertahun-tahun, Malin belajar banyak tentang perdagangan dan pelayaran. Ia juga mulai mengenal kehidupan mewah, yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Dengan ketekunan dan kerja keras, Malin akhirnya menjadi seorang pedagang kaya. Ia memiliki kapal sendiri, dan jaringan perdagangan yang luas. Namun, dalam pencapaiannya, ia mulai melupakan asal-usulnya, dan janji untuk kembali ke desa kecil tempat ibunya menunggu dengan penuh harap. Sementara itu, ibunya di desa terus menunggu kedatangan Malin dengan penuh harapan. Setiap hari, ia berdiri di pantai, memandang jauh ke laut, berharap melihat kapal yang membawa pulang putra tercintanya. Tahun demi tahun berlalu, namun Malin tak kunjung pulang. Pada suatu hari yang cerah, terdengar kabar di desa bahwa sebuah kapal besar dengan lambang megah telah berlabuh di pantai. Penduduk desa bergegas ke pantai, termasuk ibu Malin, berharap itu adalah anaknya yang kembali. Dan benar saja, dari kapal tersebut turun seorang pria tampan berpakaian mewah, Malin Kundang. Namun, harapan sang ibu untuk bertemu dengan anaknya segera pupus. Saat ia mendekati Malin, dan memanggil namanya dengan penuh kasih, Malin memalingkan wajahnya. Malin yang kini sudah menjadi orang kaya, malu mengakui wanita tua berpakaian lusuh itu sebagai ibunya. Ia bahkan menghardik dan mengusirnya. Dengan hati yang hancur, sang ibu tidak percaya anaknya yang dulu begitu mencintainya, kini menjadi begitu dingin dan angkuh. Dalam keputusasaannya, ia berdoa kepada Tuhan, meminta keadilan atas perlakuan anaknya. Jika dia memang bukan anakku, biarlah Tuhan menghukumnya, ucapnya sambil menangis. Tak lama setelah ibunya pergi, langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Awan hitam menggulung dan angin kencang mulai bertiup. Badai besar melanda pantai dan menghantam kapal Malin Kundang. Dalam kepanikan, Malin mencoba melarikan diri, namun sudah terlambat. Gelombang besar menghantam kapal dan Malin terjatuh ke pantai. Saat badai mereda, penduduk desa terkejut melihat apa yang terjadi. Malin Kundang telah berubah menjadi batu. Di tepi pantai, berdiri sebuah patung batu seorang pria yang sedang berlutut, seolah meminta pengampunan. Batuan tersebut dipercaya sebagai Malin yang dikutuk oleh ibunya karena durhaka. Sejak saat itu, patung batu Malin Kundang menjadi pengingat bagi semua orang, tentang pentingnya menghormati dan mencintai orang tua. Kisahnya tersebar luas,
dan menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Pesan moral dari kisah ini sangat kuat, jangan pernah melupakan asal-usulmu dan selalu hargai orang tuamu. Desa kecil itu terus hidup dengan kenangan akan Malin Kundang. Setiap orang yang berkunjung ke pantai itu, melihat batu tersebut dan mengingat betapa kuatnya cinta seorang ibu, dan betapa fatalnya konsekuensi dari mengkhianati cinta itu. Ibunya hidup dengan duka yang mendalam, namun ia menemukan ketenangan dalam keyakinannya bahwa keadilan telah ditegakkan. Ia terus mendoakan anaknya meski tahu bahwa nasibnya tak akan pernah berubah. Cerita Malin Kundang menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa kesuksesan dan kekayaan tidak ada artinya tanpa menghargai dan menghormati orang tua. Seorang anak yang durhaka akan selalu menerima konsekuensinya, betapapun suksesnya ia dalam hidup. Kisah ini juga mengajarkan bahwa cinta seorang ibu tidak pernah pudar, meskipun dikhianati, karena kasih sayang seorang ibu adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Orang-orang yang mengunjungi Batu Malin Kundang selalu mengingat untuk tetap rendah hati dan menghormati orang tua mereka. Pada akhirnya, legenda Malin Kundang menjadi bagian dari budaya dan sejarah masyarakat Sumatera Barat. Ini adalah sebuah pengingat yang tak terlupakan tentang betapa berharganya hubungan antara anak dan orang tua, dan betapa pentingnya untuk selalu mengingat dari mana kita berasal. Kisah Malin Kundang ini terus diingat dan diceritakan oleh masyarakat Indonesia sebagai warisan budaya yang mengandung nilai moral yang dalam. Batu Malin Kundang di pantai Sumatera Barat tetap menjadi saksi bisu dari cerita yang mengajarkan kita semua untuk selalu menghargai dan mencintai orang tua kita, apapun keadaan kita.